Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa innaka khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa beramal shalih dalam rangkaian bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari bulan Zulhijjah, ya, baru saja selesai, kita masuk dalam bulan Muharram yang kategorinya sama-sama bulan haram, yang konsekuensinya adalah semua amal shalih yang kita lakukan, jika itu diterima Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan dua hal. Pertama, kuantitasnya, yang kedua, kualitasnya. Artinya satu amal shalih yang dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk salah satunya bulan Muharram, ya. Saya ulang lagi, dalam 12 bulan Nabi SAW menyebutkan 4 bulan yang terkategorikan bulan haram. Bulan Zulqa'dah sudah selesai, bulan Zulhijjah baru saja selesai, bulan Muharram yang baru pertama kali akan kita jalani hari pertamanya, dan nanti bulan Rajab, ya, nanti loncat datang bulan Rajab. Itu 4 bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, kata Abdullah bin Abbas, siapapun yang beramal salih akan dilipat gandakan. Satu, kuantitasnya, ya, jumlahnya. Kan kalau SOP-nya satu amal salih itu dibalas 10, ya, satu amal salih dibalas 10. Tapi ada ketentuan-ketentuan tertentu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana amal salih itu bisa dilipat gandakan sampai pada batas yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bisa 100, bisa 700, bisa 1000, bisa 1 juta, sampai pada batasan-batasan yang hanya diketahui oleh Allah. Nah, itu salah satu faktornya adalah waktu yang mulia, atau tempat yang mulia, atau orang yang mulia. Ya. Jadi ada waktu di mana amal saleh kita itu tidak mungkin sama dengan waktu yang lain. Nah, salah satunya bulan Muharram, nggak akan sama. Ngaji di bulan Muharram itu nggak sama dengan ngaji di bulan Maulid, nggak akan sama. Karena Maulid itu bukan bulan haram. Ya. Tidak ada klausul pelipat gandaan, ya. Atau di bulan Rabiul Akhir, atau di bulan yang lain, ya. Hanya ada di bulan-bulan haram yang 4 plus 1 yang istimewa di bulan Ramadan, ya. Selain itu biasa saja. 1 dibalas 10 kalau dilihat dari konteks waktu. Dilihat dari konteks tempat, ibadah di Masjidil Haram jelas tidak akan sama dengan ibadah di Masjid Baitul Rahim, kan begitu. Ya, jadi memang ada tempat tertentu di mana amalan-amalan itu akan dilipat gandakan, ya. Ada waktu-waktu tertentu, diantaranya salah satunya adalah bulan Muharram. Kemudian konsekuensi kedua, kata Abdullah bin Abbas, semua amalan buruk kita akan dilipat gandakan oleh Allah dari segi kualitasnya. Catatannya tetap satu, tapi kebenciannya jauh lebih besar. Kalau dilakukan kapan? Satu, kalau dilakukan di waktu yang mulia, atau dilakukan di tempat yang mulia, atau dilakukan oleh orang yang dimuliakan, ya. Jadi kalau tadi kebaikan itu, 1, hitungannya dilipat gandakan, 2, pahalanya dilipat gandakan. Tapi giliran keburukan yang dilipat gandakan bukan hitungannya, tapi nilainya, kebenciannya lebih besar di sisi Allah,
tetap catatannya satu keburukan dicatat satu keburukan, dua keburukan dicatat dua keburukan. Ya. Makanya Ibnu Daqiqil itu beliau pernah menyampaikan, saya heran kalau nanti di hari kiamat ada orang yang catatan amal buruknya lebih banyak. Bagaimana mungkin seorang muslim itu catatan amal buruknya lebih banyak, Pak? Sementara amal solihnya satu dicatatnya 10 kali, amal buruknya cuma dicatat satu. Apa iya kemudian kita melaksanakan satu kali kebaikan diiringi 10 kali keburukan? Tapi nanti faktanya banyak yang begitu. Banyak orang yang catatan amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Yang ketika ditimbang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Padahal klausulnya jelas, satu kebaikan minimal 10, maksimal nggak ada batasannya. Satu keburukan, satu ya satu sudah. Ya, bayangkan ya, kalau secara matematis kan aneh kalau ada orang yang begitu. Jadi kalau amalan kita nih, satu dibalas 700, apa iya setelah kita melaksanakan satu kali kebaikan kemudian kita melaksanakan 700 kali keburukan? Tapi nanti faktanya ada yang begitu. Dan itu mayoritas. Mayoritas manusia itu amal buruknya akan lebih banyak daripada amal baiknya. Mayoritas manusia timbangan amal buruknya itu lebih berat daripada amal baiknya. Padahal klausulnya satu kebaikan minimal 10, kadang-kadang 700, kadang-kadang 1000, kadang-kadang 100.000, kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang tidak ada batasannya. Tapi nanti faktanya mayoritas manusia akan lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Kan heran, secara matematis itu nggak masuk akal gitu. Kita ngaji lah misalnya ya, baca Al-Fatihah itu satu hurufnya 10 kebaikan. 10 kebaikan. Khatam Al-Fatihah itu berapa ratus kebaikan, coba. Tiba-tiba ketika di hari kiamat kok bisa keburukannya lebih banyak? Apa iya setelah ngaji Al-Fatihah kita melakukan 1000 kali keburukan? Kan aneh gitu. Berarti ada yang salah dengan amal-amalan kita, sehingga kemudian yang terekam itu cuma keburukannya dan kebaikannya tidak menjadi catatan amal baik gitu ya. Ini kata Abdullah bin Abbas, termasuk nanti tempat yang diutamakan itu konsekuensinya berbeda. Makanya Abdullah bin Abbas, saya mau tanya, bapak-bapak di sini atau ibu-ibu, ada nggak yang mau tinggal di Masjidil Haram? Yang mau tinggal di Mekah kan banyak ya. Kalau saya cita-cita tuh mau tinggalnya dekat Masjid Nabawi itu, biar saya gampang kalau mau ke Raudhah bisa tiap hari. Saya tinggalnya mau dekat Masjidil Haram, biar tiap hari bisa lihat Ka'bah. Abdullah bin Abbas tuh kan, beliau itu tugasnya dari khalifah itu menjadi mufti Mekah, tapi beliau nggak mau tinggal di Mekah. Beliau tinggalnya di Taif. Nanti aja dah kalau saya bertugas ngantor baru saya ke Mekah. Kenapa nggak mau tinggal di Mekah? Saya takut kalau di Mekah sekali saya melakukan keburukan, kebenciannya lebih besar di sisi Allah. Orang sekarang kan lomba-lomba pengen tinggal di sekitar Masjidil Haram ya, atau di sekitar Masjid Nabawi. Abdullah bin Amr bin As juga sama, Pak. Beliau tinggalnya itu di Arafah. Arafah itu bukan tanah haram. Arafah itu tanah halal. Ya, meskipun jadi puncak prosesi ibadah haji, tapi Arafah itu mayoritasnya tanah halal, bukan tanah haram. Padahal beliau bertugasnya di tanah haram, tapi tinggalnya di tanah halal. Jadi sampai diakalin begitu, Pak. Nanti saya giliran ke masjid, saya masjidnya yang haram, tanah haram. Giliran di rumah, saya rumahnya punya di tanah halal saja. Saking takutnya ketika melakukan keburukan, kebenciannya, hukumannya, azabnya lebih ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dilakukan di tanah suci. Ya, jadi beliau sampai menghindar tuh, Pak. Ini padang Arafah, kemudian ada masjid tempat beliau bertugas. Masjidnya di tanah haram, tapi beliau pilih rumahnya di tanah halal. Sampai begitu, Pak, ya. Jadi saking takutnya para sahabat dengan maksiat yang dilakukan di tanah-tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti enggak boleh kita tinggal di tanah haram, bagus, silakan. Cuma para sahabat merasa khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Giliran ibadah mereka maunya di tanah haram agar dilipat gandakan, giliran kegiatan sehari-hari mereka maunya dilakukan di tanah halal karena khawatir
melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, jadi hari ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk salah satu bulan istimewa. Karena cuma Muharram satu-satunya bulan yang disebut sebagai syahrullah. Ya. Bulannya Allah. Jadi Nabi SAW itu pernah bersabda, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu itu salat malam. Ya, tahajud kita itu adalah salat yang paling utama. Witir kita itu salat yang paling utama setelah salat fardu. Wa afdhalus siyami ba'da Ramadan, sementara puasa yang paling utama setelah Ramadan siyamu syahrillah, puasa di bulan Allah syahril Muharram. Nah, jadi kalau bapak-bapak mau banyak puasa, ini amalan puasa yang paling baik itu ada di bulan Muharram, disebutnya syahrullah, diidofatkan, dinisbatkan, disandarkan kepada Allah untuk memuliakan bulan ini. Sama dengan bait rumah, tapi kalau sudah digabung dengan kata Allah baitullah, lain, beda dengan rumah yang lain. Baitullah itu kan cuma di Ka'bah, ya gitu Pak ya. Ini bait rumah, ini bait di samping kita tuh banyak bait rumah. Tapi kalau sudah digabung dengan kata Allah, cuma ada di sana baitullah, kan salah situ. Iya kan gitu ya. Nah, nanti ada Rasul utusan. Dulu Prabu Siliwangi punya utusan terkenal. Kemudian siapa yang Majapahit juga punya utusan terkenal. Ya, yang kaisar-kaisar Cina punya utusan. Tapi kalau sudah digabung dengan Allah, Rasulullah, itu cuma para nabi dan para rasul. Kan beda. Orangnya beda. Nilainya beda. Rumah baitun digabung dengan Allah baitullah, Ka'bah. Rasul utusan, duta yang membawa kabar, itu namanya rasul. Siapa saja bisa jadi rasul, tapi digabung dengan kata Allah Rasulullah, hanya orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi nabi dan rasul. Contohnya lagi, ahlun, keluarga. Saya punya keluarga, bapak-bapak punya keluarga, siapa juga punya keluarga. Tapi kalau sudah diidofatkan, digabung dengan kata Allah ahlullah, keluarganya Allah, siapa? Cuma para penghafal Quran. Bapak-bapak punya keluarga Allah, kalau nggak mau hafal Quran gimana? Udah mau menghafal Quran sekarang? Iya, alhamdulillah. Ahlun, keluarga. Tapi kalau sudah digabung dengan kata Allah, bukan keluarga biasa, tapi orang-orang yang menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran, itulah ahlullah, keluarganya Allah. Ya, keluarganya Allah. Ya, kalau enggak kita anak kita, ya, kalau enggak cucu kita. Nah, tapi kita juga mulai. Nah, ini keutamaan bulan Muharram, Pak. Dia adalah satu-satunya bulan yang disebut sebagai syahrullah, bulannya Allah. Yang lainnya. Nah, ini salah satu keutamaannya. Dulu bulan ini disebut Mu'tamir, ya. Kemudian diganti jadi Safar awal, karena setelah ini kan nanti ada bulan Safar. Kemudian setelah itu diganti jadi bulan Muharram. Dulu bulan Muharram itu Rajab. Bolak-balik. Dulu nggak ada namanya bulan Rajab, adanya Muharram, Pak. Terus nama Muharram ini kemudian diambil lalu digunakan untuk menjadi nama bulan pertama. Ya, yang itunya nanti disebut Rajab, yang ini disebut Muharram. Ya, dulu namanya Mu'tamir, kemudian diganti Safar awal, lalu diganti dengan Muharram. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah ya, saya juga baru dapat kabar tadi malam gitu. Untuk ada kajian, katanya bapak-bapak libur karena tanggal merah. Cuma di sekolah saya pas bikin tanggal mungkin nggak kebagian spidol merah. Saya masuk hari ini. Di pesantren saya nggak ada tanggal merah. Makanya bapak sering lihat kalau tanggal merah juga saya masuk. Saya nggak tahu mereka bikin kalendernya beli dari mana gitu ya. Tapi hari ini hitam kalau di sekolah. Ya, jadi saya tetap masuk, tapi bapak-bapak alhamdulillah libur ya. Bahkan agendanya hari ini penting, Pak, pembahasan RAPBS ya.
Saya ngitung duit tapi duitnya nggak kebagian. Ngitung RAPBS ini jam 8. Baik, ini yang pertama tentang bulan Muharram, tentang keutamaannya, tentang namanya, bagaimana kemudian Allah memuliakannya, dan amalan apa yang bisa kita lakukan di dalamnya. Semua amal soleh, salah satunya yang diutamakan adalah berpuasa. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama nanti puasa yang paling dianjurkan adalah di tanggal 10 ya. Kemudian di tanggal 9 atau yang kita kenal dengan puasa Asyura. Puasa Asyura ini saking istimewanya, bahkan dulu hukumnya wajib puasa Asyura itu. Ya. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, puasa yang diwajibkan itu adalah puasa Asyura plus puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian hanya puasa Asyura saja yang tetap diwajibkan, ya, dan puasa-puasa lain kemudian disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban itu turun ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, maka puasa Asyura kemudian digeser hukumnya menjadi sunnah, ya, menjadi sunnah. Bahkan kata para sahabat tuh dulu, Nabi SAW tuh saking senangnya dengan puasa Asyura, beliau sering mengutus orang. Kalau sudah tanggal 1 Muharram, beliau utus orang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana. So para sahabat diutus untuk menyampaikan besok tanggal 1 semuanya puasa, termasuk anak-anak. Ya, anak-anak termasuk anak-anak. Kata Muawiyah binti Afra itu, kami dulu diperintahkan puasa Asyura termasuk anak-anak kami. Kalau anak-anak itu menangis minta makan, kami buatkan mainan. Ya, kami berikan mainan agar mereka lupa dengan rasa laparnya sampai waktu berbuka tiba. Ya, saking pentingnya puasa Asyura. Ya. Hukumnya sekarang sudah dirubah menjadi sunnah. Jadi yang mau berpuasa silakan, yang tidak berpuasa rugi. Jadi saya itu kadang-kadang guru-guru saya sering menyebutkan definisi sunnah itu gantilah kalau bisa. Jadi bukan kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan enggak apa-apa. Ganti definisinya, kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan rugi. Ya. Soalnya gitu, Pak. Kalau sudah sunnah ini udah sunnah gitu ya. Namanya juga sunnah. Ini gimana besok Ustaz? Sunnah ya? Kalau sunnah itu nggak dikerjakan. Kalau makruh insya Allah akan dikerjakan. Makruh kan? Itu insya Allah akan dikerjakan. Kalau sunnah ya? Sunnah nggak akan dikerjakan. Jadi guru-guru saya dalam usul fikih itu bukan ingin merubah pakem para ulama ya, cuma untuk memotivasi para jamaah gitu ya, agar semangat melakukan amal sholih. Biasanya mereka mengatakan sunnah itu adalah suatu hukum yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala yang luar biasa, yang kalau tidak dikerjakan kita rugi. Karena akan kehilangan banyak sekali keutamaan, ya, akan kehilangan banyak sekali keutamaan. Nah ini puasa Asyura. Nanti saya akan simpan dulu puasa Asyuranya, kalau ada waktu kita akan balik lagi. Kemudian yang berikutnya yang ingin dijelaskan bahwa meskipun tanggal 1 Muharram ini termasuk dilandasi oleh peristiwa bersejarah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma akan terus diingatkan bahwa peristiwa hijrahnya Nabi itu tidak terjadi di bulan ini, meskipun tanggal 1 Muharramnya diperingati sebagai tahun baru Hijriah. Ya, Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Kalau kata Said Ramadan Al-Buti itu tanggal 1, tanggal 2. Kalau kata para ulama lain di akhir bulan Safar, sekitar tanggal 27. Tiba di kota Madinah, tepatnya di Kuba, itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi memang tidak ada bau-baunya Muharram gitu. Ya, meskipun nanti tanggal 1-nya diperingati sebagai tahun baru Hijriah. Ya. Jadi saya urutkan lagi. Tadi saya berbicara tentang bulan Muharramnya, tentang keutamaannya, bagaimana dia termasuk salah satu bulan haram yang segala sesuatunya akan dilipat gandakan oleh Allah, ya, baik pahalanya maupun hukumannya. Kemudian yang kedua,
dia termasuk syahrullah, satu-satunya bulan yang disebut sebagai bulannya Allah, menunjukkan betapa bulan ini begitu istimewa, sebagaimana baitullah, rasulullah, ahlullah, gitu ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Nah, setelah menceritakan tentang keutamaan bulan Muharram, kemudian kita masuk pada amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Muharram. Semua amal solih, salah satunya adalah berpuasa. Gimana Ustaz? Kan ada hadisnya tentang hadis yang paling disukai oleh ibu-ibu. Barang siapa bapak-bapak yang memberikan belanja yang lebih di bulan Muharram, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Karena ibu-ibunya nggak ada. Ada nanti dikomplain semua nih, bapak-bapak diminta belanjanya lebih banyak. Ya, hadis ini diperselisihkan, tapi para ulama kemudian mengamalkan hadis ini. Ya, jadi boleh nih hadis ini kemudian kita jadikan juga sebagai panduan beramal kita. Yang paling utama tadi, semua amal sholih itu umum. Kemudian yang kedua, berpuasa, terutama tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 gak bisa, itu minimal tanggal 10-nya. Minimal banget tanggal 10-nya. Ya, nanti ada keutamaan tertentu, dihapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya adalah meluaskan nafkah kalau ada, gitu ya. Terutama pada tanggal 10. Ya. Jadi kalau yang biasa nafkahnya, bapak-bapak berapa sih Pak? Hari-hari atau bulanan, apa borongan? Apa borongan itu? Pokoknya sebulan gak mau tahu, pokoknya 25.000 untuk 1 bulan gitu. Bisa tuh Pak, 25.000 sebulan, beliin kalender aja awet. Setahun tuh dipajang. Kalau 25.000 misalnya sehari, nanti kalau bulan Muharram ya 30.000, 35.000. Hadisnya diperselisihkan, Pak. Tapi para ulama banyak yang mengamalkan hadis ini. Toh pada dasarnya melakukan amal soleh di bulan Muharram itu dianjurkan. Jadi dia tidak perlu dalil khusus untuk menyebutkan meningkatkan infak ke masjid misalnya, meningkatkan tilawah Quran kita. Nggak perlu lagi hadis yang lain. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena semua amal soleh di bulan Muharram, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, dan di bulan Rajab itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi silakan ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kuantitasnya semua amal soleh, terutama puasa. Dan kemudian yang kedua, melalui hadis yang diperselisihkan, memberikan nafkah kepada keluarga kalau bisa di bulan ini sedikit istimewa. Kalau bisa, ya, ibu-ibu ya yang nggak bisa suaminya ya udah seperti biasa saja. Yang penting kualitas syukurnya ditingkatkan. Mungkin sama pemberiannya, jumlahnya sama, tapi kalau syukurnya ditingkatkan itu nanti berbeda cara menerimanya. Ya, ini salah satu hadis yang diperselisihkan. Man wassa'a iyalahu, barang siapa yang meluaskan nafkah keluarganya pada bulan Muharram, terutama di tanggal 10, wassa'allahu rizqahu, Allah akan meluaskan rezekinya. Ya. Bapak-bapak yang ingin meluas rezekinya silahkan ya diamalkan, meluaskan nafkah. Kalau gitu mah gampang, bulan ini kita luaskan, itu ngambil jatah bulan depan. Bulan depan yang tadinya 25.000 jadi 15.000. Yang ini yang tadinya 25.000 jadi 35.000. Yang penting bulan ini diluaskan, gitu ya. Bulan depan dipersempit. Ya, total nilainya bapak-bapak mengeluarkannya jumlah yang sama, gitu ya. Akal-akalan gitu. Ya, jadi para ulama betul-betul sangat konsen untuk melakukan berbagai amal solih tadi, ya, terutama puasa. Nah, yang berikutnya tadi saya membahas tentang persoalan hijrah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bulan Muharram. Penentuan tahun baru Hijriah ini dulu ada 7 tahun pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, setelah banyak persoalan-persoalan yang terjadi karena tidak ada tahun yang jelas, ya, ada sahabat lapor, ya Amirul Mukminin, kalau di Yaman surat itu ada tanggalnya, gitu ya. Ada tanggalnya, enak jadi arsipnya. Ada lagi yang mengadu, persengketaan antara 2 orang karena ada orang yang minjem duit, Pak.
bilangnya akan dibayar bulan Sya'ban. Ya, bilangnya akan dibayar bulan Sya'ban aneh bayar gitu. Udah lewat bulan Sya'ban belum dibayar-bayar. Kata orangnya, ya bulan Sya'ban kan tahun depan juga masih Sya'ban gitu. Benar kan Pak? Tahun depan masih Sya'ban. Ntar aneh bayar Kemis, ya. Kemis besok. Terus nggak dibayar, kan Kemis depan juga masih Kemis. Kalau nggak ada tanggal, oh gitu ya. Jadi kalau nggak ada tanggal, Kemis itu bisa Kemis besok, bisa Kemis besoknya lagi, bisa Kamis besoknya lagi. Sama tuh, ada orang minjem bulan Sya'ban saya bayar. Begitu tiba bulan Sya'ban kan besok juga masih ada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena nggak ada tahunnya. Sya'ban tahun 1444 tuh, itu jelas tuh. Berarti Sya'ban tahun ini gitu maksudnya. Kalau tidak ada tahunnya Sya'ban, ya Sya'ban 1444, mau Sya'ban 1445, mau Sya'ban 1446 gitu, kan sama saja. Itu kalau nggak ada tahunnya. Itu kan biasa tuh. Para jomblo tuh yang belum nikah itu kalau janjiin akhwatnya itu, nantilah bulan Desember insyaallah saya datang. Desember tahun depan maksudnya ya, kalau nggak ada tahunnya begitu Desember tahun depan karena nggak ada tahunnya. Maka kemudian kalau begitu yaudah kita bikin tahun penanggalan dengan cara kita nggak ikut penanggalan Persia, tidak ikut penanggalan Romawi. Maka kemudian para sahabat banyak yang mengusulkan ya udah tahun satunya kita mulai dari miladnya Rasulullah, sama dengan orang Nasrani. Ya, miladnya Nabi Isa dijadikan tahun 1 Masehi. Kemudian ada lagi yang mengusulkan enggak, dari perang Badar aja, kan itu yang paling heboh gitu ya. Gampang dikenang perang Badar. Tahun satunya itu berarti pada tahun 2 gitu kan, Badar tahun 2. Ya banyak nanti ininya pendapat-pendapatnya, sampai kemudian ada yang mengusulkan lah udah mendingan dari mulai Nabi tiba di kota Madinah tahun satunya. Ya, tahunnya yang ditentukan bukan bulannya tuh. Ya, tahun satunya itu akan kita hitung mulai pertama kali Nabi keluar dari kota Mekah dan tiba di Madinah. Itu tahun satunya. Nah sekarang giliran bulannya yang diperdebatkan. Terus bulannya kita mulai dari mana? Ramadan dah gitu ya. Ada lagi yang tadi Rabiul Awal, ada lagi yang lain. Kemudian disepakati dikembalikan pada tradisi semula. Dari sejak zaman dulu bulan Muharram itu memang bulan pertama, cuma nggak ada tahunnya. Kalau hitungan bulannya sudah ada ya. Dari sejak zaman jahiliyah bulan itu mau udah 12 dimulai dari Muharram, cuma nggak ada tahunnya gitu aja, nggak ada tahunnya. Menandai tahun itu berdasarkan peristiwa aja. Misalnya Nabi lahir tahun berapa, nggak ada tahunnya, cuma disebutin tahun gajah. Ya, kenapa? Jadi penanggalan itu pada zaman dulu disebutkan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Tahun sekian namanya tahun gajah, tahun sekian namanya Amul Hilf, tahun Hilful Fudul, tahun sekian namanya tahun banjir gitu. Jadi bukan tahun 1, tahun 2, tahun 3. Makanya Nabi kan terkenal, Nabi lahir tahun gajah gitu. Tahun gajah. Nggak ada angkanya, tapi tahun gajah. Karena dulu penanggalan itu didasarkan pada peristiwa yang fenomenal yang terjadi. Maka kemudian disebut tahun A, tahun B, tahun C. Saya lahir tahun Galunggung. Ya. Gampang tuh, pas Galunggung meletus kamu lahir tuh tahun Galunggung, makanya hitam kan, gitu kata bapak saya ya. Kakak saya ada yang putih sendiri Pak. Saya nanya, kok bisa kakak saya putih sana? Ya, kok saya bisa nggak putih? Kamu dulu lahirnya tahun Galunggung. Orang zaman dulu kan gitu Pak, peristiwa ini ya udah tahunnya tahun itulah, gitu. Tahun kemerdekaan gitu. Peristiwa lautan api dah gitu. Ini sama dengan zaman-zaman ini. Makanya kemudian pada saat Nabi berusia 40 itu disebutnya Amul Bi'sah, tahun diutusnya kenabian. Ya, tahun diutusnya kenabian. Nah, kemudian setelah itu Umar bin Khattab memutuskan kita akan mulai tahun satunya pada peristiwa hijrah, bulan pertamanya sama dengan tradisi sebelumnya, yaitu di bulan Muharram.
Jadi tidak ada kaitannya dengan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain peristiwa itu kemudian diambil menjadi momen penetapan tahun pertamanya saja. Ya, hijrahnya nanti di bulan Safar akhir dan bulan Rabiul Awal. Ya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5 menit lagi untuk menjelaskan beberapa hal tentang puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura ini seperti yang sudah disebutkan adalah puasa yang disunnahkan di dalam syariat kita, disunnahkan di dalam syariat kita dengan keutamaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap ahtasibu alallahi ayyukafiru as-sanah allati qablahu. Puasa Asyura akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang, gitu ya. 1 tahun ke belakang. Beda nanti dengan puasa Arafah yang 2 tahun 1 tahun ke belakang dan 1 tahun yang akan datang. Kenapa kalau Arafah 2 tahun, Pak? Yang ini kok 1 tahun aja? Karena Arafah itu berada persis di antara bulan-bulan haram. Ya, sebelumnya ada Zulqa'dah, setelahnya ada Muharram. Kemudian yang kedua, karena puasa Arafah itu adalah khas syariat kita. Tidak ada dalam syariat lain puasa Arafah. Sementara puasa Asyura itu ada dalam syariat lain. Bedanya ya. Bedanya, kata para ulama, kenapa yang ini setahun, yang itu 2 tahun tuh. Yang puasa Arafah kemarin yang alhamdulillah sudah kita laksanakan meskipun tangannya beda-beda gitu ya. Itu menghapus 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun sebelumnya gitu. Kenapa puasa yang Asyura hanya 1 tahun? Kata para ulama, 1 karena puasa Arafah posisinya persis di tengah-tengah bulan haram. Sebelumnya Zulqa'dah, bulan haram. Setelahnya Muharram, bulan haram. Sementara puasa Asyura sebelumnya memang bulan haram, tapi setelahnya bulan Safar, bukan bulan haram. Gitu ya. Kemudian yang kedua, karena puasa Arafah itu khas syariat kita. Yahudi nggak ada Arafah, Nasrani juga tidak ada puasa Arafah. Tapi puasa Asyura itu sudah ada sejak zaman orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Nabi SAW tiba di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, puasa apa nih? Tumben-tumbenan ente semua pada puasa gitu. Ini puasa Asyura karena dulu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah pada hari ini. Kemudian Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Maksud mengikuti itu, kita itu lebih dekat hubungannya dengan Nabi Musa daripada kalian. Meskipun kalian umatnya, tapi kami umat Islam itu lebih dekat dengan Nabi Musa. Itu kata Rasulullah SAW. Ini jadi patokan, Pak. Kita itu dengan para nabi lebih dekat daripada para nabi dengan umatnya. Makanya kalau ada orang-orang Zionis itu menganggap itu ada Haikal Sulaiman dan kami ahli warisnya. Enggak, ahli waris itu kaum muslimin, bukan mereka. Ya, ahli warisnya itu kaum muslimin. Karena kaum muslimin aula, lebih dekat kepada para nabi ketimbang para nabi dengan umatnya sendiri. Ya, setelah mereka menyimpang, menyeleweng dan lain sebagainya, mereka tidak sah lagi dianggap sebagai umatnya. Maka pewaris paling dekat dengan para nabi itu kaum muslimin, yang justru ajarannya, ideologinya lebih dekat karena sumbernya sama gitu. Jadi kalau itu adalah warisan, maka siapa ahli warisnya? Kaum muslimin. Kalau ada Haikal Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa, maka ahli warisnya itu kaum muslimin, bukan orang-orang Yahudi. Kalau di mana ada situs-situs bersejarah umat-umat terdahulu, ahli waris itu kaum muslimin, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Nah, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Oh, kalau gitu Nabi ngikutin orang Yahudi dong puasa? Enggak, karena puasa Asyura itu sudah dilakukan Nabi sejak beliau berada di kota Makkah. Ya. Jadi Nabi itu nggak lihat orang Yahudi, Anda juga puasa. Bukan. Nabi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Sayyidah Aisyah sudah puasa Asyura sejak di Mekah.
Bahkan orang Quraisy itu udah ada Pak puasa Asyura. Orang Quraisy ada Asyura juga, dengan motif yang berbeda. Sebagian mengikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim, sebagian mengikuti jejak langkahnya Nabi Musa, sebagian untuk bersyukur karena pada tanggal 10 pernah terjadi banjir besar, kemudian Allah menyelamatkan mereka. Tapi tanggal 10 Asyura itu orang-orang jahiliyah di Mekah itu udah biasa puasa Asyura, dan Nabi udah biasa puasa Asyura. Jadi begitu tiba di Madinah, Nabi puasa Asyura bukan mengikuti orang-orang Yahudi, karena beliau sudah puasa sebelumnya, sebelum tiba di kota Madinah. Ya, untuk meluruskan bahwa ternyata kita juga ngikut gitu ya ibadahnya, ritualnya orang-orang Yahudi. Bahkan agar tidak mirip orang Yahudi, kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk puasa tanggal 9-nya. Kalau bisa sama tanggal 9-nya biar beda. Para ulama memerintahkan seperti itu agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nabi juga sudah berniat untuk berpuasa pada tanggal 9 pada tahun yang akan datang, hanya saja kemudian beliau tidak sempat mengerjakannya karena keburu wafat. Ini menunjukkan bahwa mukhalafah, berbeda dengan orang di luar agama kita adalah hal yang disyariatkan. Tiba-tiba pagi malah mau sama gitu dengan orang Yahudi gitu ya. Padahal Nabi udah mati-matian nih, ibadah-ibadah itu biar gak mirip orang Yahudi, ditambah puasa, tambah syariat sahur. Buat apa? Agar beda dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka gak punya sahur gitu ya. Kemudian apa lagi? Puasa Asyura, tambah lagi 9-nya, biar apa? Biar beda dengan orang Yahudi yang puasanya tanggal 10 gitu. Nah, kita 9, 10 atau 10, 11 kalau bisa, kalau enggak minimal tanggal 10. Dan ibadah-ibadah yang lain itu jika ada kemiripan, biasanya Nabi SAW kemudian memberikan tambahan-tambahan agar menjadi berbeda. Tiba-tiba dia pengennya sama, dia pengennya sama, aneh gitu. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah ini tentang Muharram ya, tentang bulan Muharram, apa saja yang terjadi di dalamnya. Meskipun banyak sekali peristiwa bersejarah, tapi diantaranya adalah diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan kemudian hijrah ke negeri Kan'an ya, hijrah ke negeri Kan'an, dari Mesir menyeberang kemudian hijrah ke negeri Kan'an. Baik, ini yang bisa saya sampaikan ya, pas jam 6 tentang Muharram. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan ya. Silakan Bapak. Nggak ada apa-apa sih. Mungkin saya Ustaz, jadi tadi yang terkait bagaimana mungkin ketika di akhirat itu bagi orang muslim timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal soleh. Jadi bagaimana strategi atau bagaimana yang kita lakukan agar itu tadi ya, 5 amal soleh itu benar-benar lebih berat daripada amal buruk kita, karena kita ini kalau kita sudah melakukan ibadah yang wajib ya, mestinya itu timbangan amal soleh kita lebih berat dibanding amal buruk ya, kecuali kita meninggalkan kewajiban-kewajiban. Ya, mohon ini ya sahabat ini. Iya, sebenarnya. Iya. Secara matematis kan harusnya jauh lebih banyak kebaikan kita. Karena tadi satu kebaikan 10, satu keburukan 1 banding 10 saja, mestinya lebih banyak kebaikannya. Tapi ternyata mayoritas manusia, kata para ulama, akan lebih banyak keburukannya ketimbang kebaikannya. Faktor paling utamanya 2 yang perlu diperhatikan. Pertama adalah tentang keikhlasan dalam beramal ya, karena amal-amal yang tidak diiringi dengan keikhlasan, faja'alnahu haba'an manthur, maka akan dijadikan debu-debu yang berterbangan ya, yang memang tidak ada beratnya ketika ditimbang. Amalnya banyak tapi tidak ada beratnya ketika ditimbang, seperti
butiran debu yang kalau ditimbang memang nggak berat gitu. Padahal amalnya banyak. Kemudian yang kedua, karena kantong ini faktor yang lain, karena kantong yang kita gunakan untuk beramal ternyata bocor gitu. Jadi kita kumpulin di kantong, lalu kita jalan, ternyata kantongnya bocor. Begitu kita sampai di tujuan, mana? Masa tadi saya bawa banyak gitu. Ternyata dia nyecer di tengah jalan. Ya. Ini yang dua faktor utama kenapa banyak orang yang kemudian keteteran ya ketika dihisab atau ketika ditimbang. Satu, karena persoalan keikhlasan sehingga nilai amal solihnya begitu kecil, bahkan seperti debu yang berterbangan. Yang kedua, amal solihnya banyak tapi ternyata wadahnya bocor. Wadahnya bocor itu faktor paling utama dan krusialnya adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Bahwa amal puasa ya, tapi kita pernah mencaci maki seseorang, ya puasanya dikasih dia gitu. Bahwa amal umroh tapi kita pernah menggibah seseorang, ya amal umrohnya buat dia. Kita kumpulin tapi kemudian kita buang di tengah jalan. Satu, yang ini buat si fulan, yang ini buat si fulan, yang ini buat si fulan. Ya. Yang ini pernah kita bohongin, yang ini pernah kita jahilin, yang ini pernah kita ya gitu ya. Faja'a rajulun wa qad syatama hadza wa qadama hadza wa qatala hadza wa syafaqa dama hadza, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang orang-orang yang bangkrut, dia sebetulnya banyak amal solihnya. Banyak amal solihnya. Itu lebih dari cukup kalau ditimbang gitu. Tapi ternyata kantongnya rusak, bocor. Jadi ketika dia bawa, yang satu buat si fulan, yang satu buat si fulan, yang ini buat si fulan, amal ini buat si fulan, sehingga dia tidak menyisakan kebaikan. Dia tidak menyisakan kebaikan. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dua hal yang perlu kita perhatikan. Kita kan sering, masya Allah gitu ya, sering beramal solih. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah di masjid, kemudian di kajian-kajian, sholat berjamaah. Nah, kalau dua tadi bisa kita perhatikan, satu ikhlas, itu pasti ada beratnya, ada bobotnya. Yang kedua, kantongnya benar gitu ya, jangan bawa kantong yang bocor. Itu insya Allah ya, pahala itu tidak mungkin akan lebih banyak amal buruknya ketimbang amal baiknya. Toh satu dibalas 10 paling minimal, sementara keburukannya satu dibalas 1. Cuma yang tadi yang dua ya perlu kita perhatikan. Baik, jika tidak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita memperhatikan beberapa riwayat, ada misalnya kan seorang yang dosanya banyak, perempuan yang jadi pelacur gitu kan, tetapi dia masuk surga karena dia memberi minum anjing yang kehausan gitu kan. Jadi seolah-olah dosa yang banyak cuma bisa hapus dengan kebaikan yang sedikit sekali gitu kan. Kemudian ada juga riwayat yang menyatakan dia sudah beribadah sangat banyak tapi dia bisa masuk neraka gara-gara hal yang sepele misalnya kan. Nah, jadi sebetulnya timbangan antara kebaikan dengan dosa itu gimana parameternya kan? Jadi saya melihat ada yang nggak sinkron gitu kan. Baik. Ya kira-kira itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya sudah menjelaskan pertama soal SOP. SOP itu 1, 10. Di luar SOP itu ada kebijakan-kebijakan lain sampai tidak ada batasannya. Nah, itu. Pegangan kita dalam mengukur berapa sih sebenarnya ya nilai kebaikan yang dilakukan itu. Nilai kebaikan itu SOP-nya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. SOP-nya itu. Ila ad'afin katsiratin. Nah, dalam hadis Riyadhus Shalihin nomor 11 ya, atau dalam kitab Arba'in nomor 37 ya. Pola Allah melipat gandakan kebaikan itu 10 SOP-nya, kemudian ila ad'afin katsiratin sampai pada lipatan-lipatan yang banyak, bahkan sampai tidak terhingga, sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Cuma kehendak Allah itu kan ada ininya, ada
standarnya, ada alasan-alasannya. Satu tadi ya, kalau dikerjakan di tempat istimewa ya. Dua, kalau dikerjakan di waktu istimewa. Tiga, kalau dikerjakan oleh orang istimewa. Itu kebaikan pasti nggak akan sama. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang tokoh itu nggak akan sama Pak dengan kebaikan yang dilakukan oleh kita. Nggak akan sama. Termasuk dosanya. Nggak akan sama. Itu para ulama yang bilang, bukan saya gitu ya. Kalau ada tokoh sentral melakukan kebaikan, itu kebaikannya, pahalanya nggak akan sama dengan kita, Pak. Nggak akan sama. Dan itu ada dalilnya di mana? Di surah Al-Ahzab. Ketika Allah berfirman kepada istri-istri Nabi, ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa. Kalian tuh beda dengan perempuan lain. Kalian tuh figur. Kalian itu public figure. Nggak akan sama dengan perempuan lain. Man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, barang siapa yang melakukan maksiat saya akan azab 2 kali, kata Allah. Tapi barang siapa di antara kalian wa yaqnut minkunna, barang siapa yang di antara kalian beribadah taat kepada Allah, pahalanya 2 kali. Gitu Pak. Salah satunya ya, salah satunya. Yang keempat adalah kapan Allah akan melipat gandakan sampai tidak ada batasannya, ketika amal itu sangat dibutuhkan. Ketika amal itu di musim semua orang nggak punya beras sama sekali, tiba-tiba bapak sedekah beras seleter, itu nggak akan sama Pak, nilainya dengan bapak nyumbang 50 triliun di saat yang biasa-biasa saja. Itu lebih besar 1 liter beras ketika semua orang membutuhkan. Nah, di musim pandemi orang semua pada menjerit itu, kalau bapak-bapak gitu ya, memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan, itu pahalanya nggak akan 700 sebagaimana pahala infak dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ada anjing mau mati kehausan, tiba-tiba dikasih minum, gitu. Salah satu faktornya adalah ketika amal itu begitu sangat dibutuhkan oleh seseorang, kemudian kita penuhi amal itu. Masya Allah, itu adalah hal yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dulu Nabi sampai mengatakan, ketika ada sahabat, anterin yuk, aneh mau ini. Kata sahabat yang lain, ada lagi itikaf. Coba yang lain dah. Yang lain, aneh juga itikaf, sayang nih bulan Ramadan. Begitu datang kepada Nabi, Rasulullah, teman-teman saya gak ada yang mau nganterin saya. Gitu. Nabi langsung berangkat. Kemudian beliau mengatakan, wallahi li'an amshi ma'a akhi lihajatin lahu ahabu ilayya min an a'takifa bi masjidi hadza syahran. Demi Allah saya akan train orang ini sampai selesai kebutuhannya, karena nggak bisa ditunda, karena dia sangat butuh, nggak bisa ditunda. Itu lebih baik, lebih dicintai daripada itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Ya, bukan itikaf malam ganjil gitu. Dan bukan di Baitul Wahid itikafnya, bukan gitu. Di Masjid Nabawi lah. Coba bayangkan itikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Itu masih lebih baik kita nganterin orang kalau dia sangat membutuhkan dan nggak bisa ditunda. Nah itu ya. Jadi kapan Allah akan melipat gandakan sampai tidak ada batasannya, tergantung situasi. Begitu orang sangat membutuhkan menyelamatkan 1 nyawa itu, misalnya, wah itu kan lebih baik daripada segala-galanya. Nah, mungkin itu salah satu termasuk ini. Dan itu juga para ulama masih berselisih. Maksudnya masuk surga itu mungkin masih ada hitungan-hitungan dosanya, tapi dia pasti masuk surga. Ya. Gitu ya. Yang berikutnya, Allah itu punya syafaat tersendiri. Jadi syafaat itu macam-macam. Ada syafaatnya Nabi, ada syafaatnya malaikat, ada syafaatnya orang-orang salih, ada syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya kayak apa ya? Gerasi apa? Permisi apa gitu ya. Iya, Allah sendiri yang berkehendak dan itu tidak ditanya. Terserah Allah gitu ya. Pokoknya orang ini mau saya ampuni ya. Enggak apa-apa dia enggak tobat juga. Pokoknya saya mau ampuni gitu. Bisa begitu? Bisa. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kalau orang datang membawa keburukan kepada Allah, Allah punya 2 pilihan. 1, mengazab dia sesuai dengan keburukannya. Boleh dong, karena dia emang maksiat gitu. Boleh nggak Allah mengampuni? Boleh, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ya. Itu makna yang firu liman yasha wa yu'adzibu man yasha itu untuk orang yang datang kepada Allah padahal dia punya dosa yang belum dia taubati. Gimana nasib dosanya? Allah punya 2 pilihan. 1 yang firu, 2 wa yu'adzibu. Dua-duanya boleh bagi Allah.
dan adil bagi Allah gitu, dan layak bagi Allah. Jadi demikian ya. Jadi ada yang gara-gara amalan sedikit kemudian diampuni. Ini motivasi bagi kita untuk tidak meremehkan amal solih sekecil apapun, ya. Jangan-jangan justru bukan sholat malam kita nih yang mengantarkan kita masuk surga. Jangan-jangan cuma gara-gara kita mikirin motor doang, Pak. Ketika ada motor lain lewat, kayak di sana tuh, Pak. Ya, di mulut gang kita itu kadang-kadang mobil gitu ya. Aduh, siapa mundur duluan nih? Jangan-jangan gara-gara kita mundur duluan, Pak, itu yang masuk surga itu. Ya, kan amalan-amalan seperti itu kita tidak akan kemudian membanggakannya di depan orang lain. Oh, saya tadi alhamdulillah ada mobil dari sana, terus saya mundur aja. Keren banget kan saya? Kan nggak akan mungkin, Pak. Kita nggak akan ujub dengan amal itu. Kita tidak akan menghitung-hitung. Mungkin kita sudah lupakan amal itu. Jangan-jangan amal itu yang kemudian membuat Allah ridho gitu. Sama kayak orang ngasih minum, dia nggak berpikir kalau dengan amal itu dia akan masuk surga, nggak akan berpikir. Cuma di sisi Allah itu yang akan membuat masuk surga. Gitu. Ya, kan kalau yang gede-gede suka kita inget-inget. Allah, saya nih nyumbang masjid ini udah habis berapa ya? Kayaknya udah 250 juta gitu ya, gitu ya. Kalau yang gede, kalau yang kecil kan kadang-kadang nggak, kita suka lupa gitu. Justru yang dilupakan itu yang akan membahagiakan kita. Ya kan kalau kita papasan motor di gang sempit, kemudian ya udah, antum deh jalan duluan gitu. Mungkin kita tidak menganggap itu kebaikan, tapi di sisi Allah nggak ada yang disia-siakan. Ya, jadi yang kecil-kecil itu, ya, salah satu hikmahnya agar kita tidak meremehkan amalan yang kecil. Baik, demikian. Kalau yang keburukan tadi, memang demikian, Pak. Ada orang puasa ini, tapi buruk dengan tetangganya, dia pasti masuk neraka. Cuma masuk nerakanya sesuai dengan amalannya, nanti masuk surga, atau Allah mengampuninya, atau kemudian dia melakukan amalan lain yang akan menutupi kesalahan-kesalahan. Baik, wallahu a'lam.